Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga desa sekalian? Bertemu dengan saya Dani. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan, yaitu apakah diperbolehkan penyertaan modal BUMDes itu untuk pembayaran gaji atau honor ya. Ini hal yang banyak ditanyakan gitu ya. Jadi sebetulnya pembahasan ini sudah kami sampaikan di video sebelumnya mengenai 4 larangan penggunaan penyertaan modal desa gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau penyertaan modal itu alokasinya untuk honor atau gaji sebetulnya diperbolehkan. Jadi sekaligus ini untuk meluruskan satu persepsi bahwa eh, kalau ingin mendapatkan gaji atau honor itu harus kerja dulu, kalau menghasilkan baru ada uh, gaji atau honor. Nah ini hal yang perlu kami luruskan karena itu adalah namanya alokasi bagi hasil atau SHU gitu ya, bukan bagian dari beban atau biaya honor atau gaji. Jadi ini hal yang kami luruskan. Karena kalau seperti itu sistemnya maka seandainya usahanya itu tidak menghasilkan atau gagal, apakah kemudian pengurus atau pengelolanya tidak mendapatkan apa-apa. Ini juga salah satu faktor ya atau penyebab banyak BUMDes yang vakum ya, karena pengurusnya atau pengelolanya kemudian dia melaksanakan kegiatan usaha kemudian tidak menghasilkan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa sehingga keluar. Dan banyak orang yang tidak bersedia ya, karena SDM ini adalah sangat penting sehingga BUMDesnya kemudian vakum kondisinya karena tadi persepsinya masih belum tepat gitu ya. Nah ini akan kita bahas. Pertama, kenapa diperbolehkan menggunakan alokasi modal itu untuk honor atau gaji, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan, kemudian kita juga membahas bagaimana penerapannya. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kenapa diperbolehkan menggunakan modal itu untuk alokasi honor atau gaji? Penjelasannya yang pertama adalah gaji atau honor itu bagian dari modal kerja. Kalau Bapak Ibu simak di video sebelumnya bahwa modal itu ada modal kerja dan modal investasi yang diperbolehkan dalam penggunaan penyertaan modal. Jadi selain itu tidak diperbolehkan. Jadi gaji atau honor ini masuk bagian di dalam modal kerja. Kalau modal investasi itu pembelanjaan yang kemudian menghasilkan aset atau nilai gitu ya. Jadi ini bagian dari modal kerja, itu yang alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ini juga sudah diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART BUMDes. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, BUMDes yang mendaftarkan badan hukum itu salah satu yang harus diatur di situ adalah mengenai gaji dan honor di salah satu bab ya, baik itu untuk penasehat, pengawas, bahkan pelaksana operasional itu diatur secara legal di ADART sehingga penggunaan modal untuk gaji ini diperbolehkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah masuk di dalam program kerja. Jadi kalau di dalam program kerja itu sudah dimasukkan maka teknisnya bisa dilakukan sistem seperti itu ya, sistem untuk menggunakan modal ini untuk gaji. Jadi masuk di dalam rangkaian program kerja, itu satu kesatuan ya. Kemudian alasan yang terakhir tentunya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi di sini pengurus BUMDes pastinya punya tugas tanggung jawab ya, menjadi bagian dari kewajiban mereka, maka ada kompensasi berupa hak yaitu honor atau gaji. Ya ini adalah hal yang menjadi alasan secara normatif ya, tetapi sebetulnya secara empirik ini banyak kita jadikan pelajaran ya. Jadi saya akan menjelaskan contoh beberapa BUMDes yang kemudian mereka melaksanakan atau mengelola keuangan modal, keuangan berupa apa namanya itu beberapa unit usaha ya. Misalnya ada BUMDes yang diberikan penyertaan modal 100 juta. Karena tidak ada pengelolaan, tidak ada manajemen, tidak ada perencanaan, itu uang digulirkan semuanya. Bulan pertama masih lancar ya karena ada penarikan sehingga pengurusnya ini masih ada hal yang bisa diberikan gitu ya. Bulan kedua mulai macet, bulan ketiga macet sehingga
bulan berikutnya banyak yang mundur, banyak yang apa ya, tidak melaksanakan kewajiban. Jadi sebagian besarnya mundur, sehingga pertanyaannya kemudian siapa yang akan menagih 90 juta yang ada di nasabah, siapa akan melanjutkan, padahal orang-orangnya sudah keluar dengan alasan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi di sini hal yang sangat memprihatinkan. Ada juga unit usaha lain yang misalnya jasa pembayaran, sudah beli peralatan, sudah beli hal-hal yang penunjang usaha itu ya, sewa tempat, kemudian dekorasi, hanya berjalan berapa minggu kemudian tutup karena orang yang jaga ini gak mendapatkan apa-apa, akhirnya keluar. Nah ini menjadikan kemudian apa yang sudah dibelanjakan ini sia-sia gitu ya, mangkrak. Nah ini sangat memprihatinkan ya. Jadi banyak kejadian-kejadian karena kesalahan dari pengelolaan keuangan itu sendiri. Ya jadi ini kesimpulannya, gaji atau honor itu sebetulnya salah satu tujuannya ya itu adalah untuk mengikat pengelola atau pengurus agar mereka tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga unit usahanya itu bisa berjalan ya. Karena yang namanya perintisan itu memang kadang-kadang membutuhkan effort ya, membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha yang lebih daripada usaha yang sudah berjalan. Maka dari itu memang diperlukan satu perencanaan keuangan yang matang ya, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana untuk mengcover gaji atau honor pengurus agar mereka tetap bisa continue ya. Karena di sini kita juga perlu memahami bahwa pengurus maupun pengelola BUMDes ini adalah orang-orang yang juga barangkali punya tanggung jawab di tempat yang lain, termasuk keluarganya, termasuk dirinya gitu ya. Sehingga ketika mereka mengalokasikan waktu, mencurahkan tenaga dan seterusnya itu harus ada kompensasi ya, walaupun mungkin nilainya belum sebanding dengan apa yang mereka kerjakan, tapi setidaknya ini adalah bagian dari perintisan sehingga nanti usahanya bisa berkembang atau berjalan gitu ya. Itu Bapak Ibu yang pertama alasan kenapa diperbolehkan menggunakan modal untuk alokasi honor atau gaji gitu ya. Kemudian apa saja yang kemudian perlu diperhatikan di dalam pengalokasian gaji di dalam modal BUMDes ini. Pertama yang perlu diperhatikan adalah nominalnya. Kalau kita mengacu standar sih dari kementerian itu adalah 500.000 per orang. Tetapi faktanya itu tidak semua BUMDes memiliki kemampuan untuk dapat menerapkan itu semua. Tapi kadang-kadang dia hanya memiliki kemampuan mungkin separuhnya, mungkin seperempatnya. Artinya kalau 500.000 per orang, katakan ada 5 unsur, berarti setidaknya di dalam satu bulan itu bebannya adalah 2.500.000. Lalu pertanyaannya, apakah kemampuan usahanya itu dapat menghasilkan laba di atas 2,5 juta? Ya, jadi kadang-kadang di dalam perintisan itu usahanya baru menghasilkan katakan 1.500.000 atau bahkan 1 juta saja. Ini saja sebenarnya sudah positif ya. Jadi sudah menghasilkan, tetapi dari situ kita bisa melihat kemampuan gitu ya. Misalnya tadi 1.500.000 untuk laba kotor yang dihasilkan per bulan, maka kita mengalokasikannya berarti di bawah itu. Misalnya 1 juta kemudian dibagi ke unsur-unsur atau ke orang-orang yang ada di BUMDes ya, sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Jadi nilai ini muncul berdasarkan kemampuan usahanya, bukan berdasarkan kemampuan modalnya ya. Jadi kalau misalnya modalnya 50, 100 atau 200 juta itu enggak melihat itu, tetapi melihat kemampuan usahanya, melihat proyeksinya, melihat kalkulasinya. Itu yang pertama, Bapak Ibu perlu memperhatikan nominalnya apakah sesuai dengan kemampuan usahanya, karena ini nanti berkaitan dengan perhitungan akhir tahun, apakah modal yang dulunya berapa ini bisa berkembang atau tidak, atau bahkan menyusut ya. Logikanya kalau berkembang kan berarti surplus, kalau lebih kecil atau menyusut berarti ada defisit atau kerugian gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah semua pengurus BUMDes harus memahami target ya. Jadi ini penting karena ini berkaitan dengan kontinuitas dari BUMDes itu sendiri. Kan kita diharapkan
seketika ada modal yang diberikan ke BUMDes itu bisa bergulir ya, jadi bisa bergulir. Jadi masing-masing pengurus itu harus paham berapa targetnya, apa targetnya, terus bagaimana mencapainya ya, sehingga nanti walaupun kemudian tiap bulan itu ada beban, tapi bisa di cover dari pendapatan unit usaha gitu ya. Jadi harus paham target, sehingga mereka ketika sudah punya gambaran itu, mereka akan lebih semangat gitu ya. Jadi ketika mereka katakan sebulan baru 200, baru 300, atau mungkin ada yang 100 per bulan, nah, tapi mereka dikasih pemahaman bahwa kalau Anda ingin mendapatkan lebih, maka maksimalkan kinerjanya, sehingga nanti begitu akhir tahun itu hasilnya adalah surplus, itu bisa juga mengambil alokasi dari situ berapa persen untuk insentif atau bonus atau reward apapun namanya gitu ya. Jadi per bulannya itu sudah dikeluarkan dulu. Jadi nanti perhitungannya adalah laba bersih gitu ya. Berapa kemudian itu menjadi bagian dari alokasi bagi hasil atau sisa hasil usaha. Nah, itu bisa untuk modal, termasuk di sini adalah PAD, sisanya bisa Bapak Ibu gunakan untuk hal yang lainnya, termasuk untuk insentif tambahan penghasilan dari pengurus itu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah memahami target. Kemudian yang ketiga adalah teknis pengelolaan gitu ya. Jadi intinya di sini yang perlu diperhatikan di dalam teknis pengelolaan itu sebetulnya perlu dievaluasi secara berkala. Kalau bisa setiap bulan Bapak Ibu lihat apakah targetnya tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai berarti kemungkinan nanti minus nih. Jadi nggak masalah. Artinya nggak masalah, itu menjadi bagian dari pembelajaran. Lalu kita berbicara nextnya. Ini apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita perbaiki, sehingga nanti seandainya beberapa bulan minus itu bisa ditutup dengan bulan berikutnya, sehingga bisa positif, sehingga nanti ketika diakumulasikan dalam 1 tahun hasilnya diharapkan tetap positif. Jadi andaikan pun ternyata hasilnya minus pun, minusnya juga nggak yang signifikan gitu ya. Jadi di sini unsur yang sangat diperhatikan adalah unsur pemberdayaan masyarakatnya. Jadi tidak melihat untung ruginya saja, tetapi lihat bahwa kita BUMDes yang di desa itu sudah memberdayakan masyarakat loh, sudah bisa menciptakan lapangan kerja loh gitu ya. Jadi ini yang sangat penting ya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana teknis penerapannya atau prakteknya bagaimana. Jadi ketika Bapak Ibu tahu di BUMDes itu akan dialokasikan modal berapa, itu kami sarankan tidak seluruhnya itu digulirkan gitu ya. Kita akan menghitung berapa beban biaya tetapnya, dalam hal ini gaji, kemudian kita sisihkan atau kita kunci gitu ya, sehingga nanti yang kita sisihkan ini akan kita jadikan sebagai alokasi honor setiap bulan gitu ya. Katakan begini, BUMDes dikasih penyertaan modal 50 juta, lalu kita saving katakan 6 juta saja, lalu yang 44 ini untuk usaha ya, untuk dirinci apa saja. Yang 6 juta ini untuk 12 bulan, berarti kan per bulannya 500 ya. Ya misalnya ada yang 200, ada yang 150, ada yang 100 mungkin ya. 500 ini dibagi-bagi, sehingga nanti kita akan mengikat ya pengurus itu dengan itu. Jadi setiap bulan mereka dapat berapa gitu ya. Kemudian program kerjanya itu dilaksanakan, sehingga nanti ketika di tengah jalan itu tidak sampai orang-orang pada keluar. Kalaupun keluar itu kita akan mudah ya mungkin mencari pengganti, karena sudah ada kompensasi, sudah ada alokasi bahwa kamu akan mendapatkan sekian per bulan. Kalau kamu ingin mendapatkan lebih ya silakan maksimalkan, nanti ada bagian tambahan berupa insentif atau bonus gitu ya. Nah, ini akan menciptakan iklim profesionalisme, akan menciptakan iklim yang mungkin memberikan pemicu gitu ya, stimulus semangat, sehingga BUMDes ini tetap hidup, tetap bisa memberdayakan masyarakat, syukur-syukur bisa menghasilkan profit gitu ya. Tapi berbicara itu kita berbicara setelah pemberdayaan dulu. Jadi BUMDes sudah menjadi tempat untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja ya, walaupun mungkin tadi di awal bahwa mungkin nominalnya belum bisa ideal gitu ya. Tapi kalau kita bicara ideal mungkin sangat tidak seimbang. Tetapi kalau ini bisa kita konsisten, telaten gitu ya,
ini akan bisa kita tingkatkan periode demi periode gitu ya, sehingga nanti banyak juga cerita BUMDes yang dulunya mungkin honornya berapa gitu ya, sekarang sudah cukup mapan gitu ya. Nah itu mungkin bagian hal yang sangat penting kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hal-hal yang Bapak Ibu perlu diskusikan, perlu ditanggapi, silahkan ditulis di kolom komentar gitu ya. Saya rasa cukup, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.